Pemirsa, jelang putusan MK, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melarang simpatisannya menggelar demonstrasi di MK. Mengapa Prabowo Subianto membuat larangan tersebut? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom politikus Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto. Selamat sore, Pak Wihadi. Ya, Pak Wihadi, selamat sore. Sudah bisa dengar suara dari studio? Ya, selamat sore. Baik, oke. Pak Wihadi, jadi apa yang melatar belakangi Pak Prabowo mengeluarkan imbauan agar pendukungnya tidak turun ke jalan pada saat jelang putusan MK? Apakah sudah ada informasi atau gelagat bahwa akan ada potensi konflik atau kericuhan jika massa pendukung Pak Prabowo juga ikut turun ke jalan? Ya, saya kira himbauan Pak Prabowo ini adalah himbauan kebangsaan yang sebenarnya juga mesti harus kita menghargai MK, di mana kita percaya bahwa MK itu akan memutuskan sebaik-baiknya tanpa ada satu tekanan, sehingga Pak Prabowo sendiri pun juga paham itu, sehingga Pak Prabowo juga menjaga situasi damai seperti yang disampaikan itu, dan ini adalah merupakan salah bentuk bagaimana Pak Prabowo ini ingin menjaga persatuan bangsa ini. Jadi salah satunya adalah memang Pak Prabowo melarang untuk seluruh pendukungnya untuk datang kepada MK. Karena bagaimanapun juga kita percaya bahwa MK itu akan membuat keputusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang sudah ada pada saat fakta-fakta persidangan. Jadi di sini saya kira memang tidak perlu pendukung itu, dan kita juga tahu bahwa MK telah memutuskan tidak dalam tekanan, karena hal-hal inilah yang memang harus dijaga untuk kita semuanya, persatuan bangsa ini, ya kan, dan bagaimanapun juga bahwa ini harus kita jaga stabilitas nasional kita. Oke, tapi bukan karena ada potensi yang sudah terdeteksi bahwa akan ada potensi konflik jika semua pendukung ini ikut turun, Pak? Saya kira permasalahan deteksi konflik atau tidak ini kan kita semua ini sudah semakin dewasa dalam melakukan pendapat, tetapi di satu sisi memang kita tidak melihat sesuatu hal yang melihat ada potensi itu, sehingga itu tadi saya katakan, Bapak Prabowo menginginkan adanya suatu ketenangan untuk kita semuanya, kita mencermati apa keputusannya itu. Nah, jadi kalau dideteksi mengenai masalah ada konflik atau tidak ada konflik, saya kira kita percaya bahwa rakyat Indonesia ini sudah semakin dewasa, dan saya kira tidak perlu juga kita katakan bahwa adanya suatu potensi konflik itu bisa terjadi. Jadi saya kira kita percaya petugas keamanan juga bisa mengamankan aksi-aksi yang di masyarakat. Jadi saya kira bukan itu penyebabnya, tetapi kalau begitu ini Pak adalah Wihadi, menjaga. apakah Pak Prabowo itu sudah mengambil posisi sebagai pemimpin negara yang ingin mengayomi, merangkul semua pihak, baik itu pendukungnya maupun bukan pendukungnya? Saya kira begini, Pak Prabowo ini kan bagaimanapun juga sebagai Menteri Pertahanan. Jadi bagaimanapun juga Pak Prabowo ini juga sudah bukan kali ini saja bahwa kita ini ada gugatan MK, karena justru dulu pada saat pemilu yang lalu kita yang membuat MK, dan sangat melihat bahwa apa yang menjadi gerakan-gerakan ataukah menjadi sesuatu hal yang ini Pak Prabowo sudah melihat bahwa ini Pak Prabowo melihat bahwa satu kesempatan yang mungkin bisa dilakukan dengan cukup dewasa. Dan ini saya kira Pak Prabowo memang sudah tahu bahwa inilah kebesaran Pak Prabowo. Jadi saya kira sebagai Menteri Pertahanan juga untuk menjaga stabilitas nasional. Oke, kalau prediksi dari Gerindra maupun TKN Prabowo Gibran akan seperti apa? Apakah hakim ini akan mengabulkan permohonan atau justru pasti akan menolak permohonan? Ya, kami melihat bahwa apa yang menjadi persidangan pada saat kemarin itu, di mana kedua calon yang lain yang mengajukan sebagai pemohon
itu kan tidak melakukan gugatan dalam masalah PHPU mengenai masalah hasil, tetapi proses. Nah, kita melihat bahwa MK ini kan PHPU ini kan hasil pemilu. Nah, dari hal itu saja kita sudah yakin bahwa tentunya Hakim MK sudah bisa memberikan satu keputusan di mana sesuai dengan kewenangan daripada MK. Saya kira memang seharusnya memang untuk bisa menolak daripada permohonan daripada PHPU yang sekarang ini dilakukan, yang memang tidak ada dalam gugatan daripada kedua pemohon tersebut. Baik, oke. Adakah yang disiapkan oleh Partai Gerindra maupun TKN Prabowo Gibran untuk menghadapi sidang pembacaan putusan 22 April nanti? Akan adakah acara bersama, Pak Wihadi? Ya, sesuai dengan arahan daripada Ketua Harian Partai Gerindra, Pak Sudi Dasko, yang semalam juga menyampaikan bahwa kita bisa melihat bersama-sama, kita bisa nonton bersama-sama, nobar bersama untuk mencermati hasilnya, bisa di rumah, bisa di mana saja. Dan saya kira ini adalah kita semuanya tidak ada event khusus, tetapi silahkan semua kader untuk bisa mencermati hasil keputusan MK tersebut. Jadi inilah salah satu juga kedewasaan kita semua dan juga kemudian Pak Prabowo, di mana kita ini dalam berbangsa dan juga kita untuk bagaimana kedewasaan kita dalam menerima segala hasil daripada keputusan MK nantinya. Baik, terakhir Pak Wihadi, informasinya dari pihak MK itu sudah mengundang para pihak yang berperkara untuk hadir. Apakah Pak Prabowo juga diundang dan akan hadir dalam pembacaan putusan Senin nanti? Nanti itu kita akan putuskan, karena kalau memang itu ada undangan yang memang harus diharuskan hadir, maka saya kira Pak Prabowo tentunya juga akan hadir, tapi tentunya kita nanti akan cermati undangan tersebut. Jadi sampai sekarang memang belum terinfo mengenai masalah hal tersebut, dan kita menunggu kepastian daripada pihak MK sendiri. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Wihadi Wiyanto, politikus Partai Gerindra, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.